Wa sayaudu ghariba kama bada. Dan akan kembali Islam, ajaran Islam akan kembali sama, ya, asing juga. Jadi syariat Islam, ilmu ajaran agama Islam pun akan kembali asing sebagaimana kama bada, sebagaimana saat itu pada zaman Rasulullah SAW, ya, nampaknya asing di kalangan masyarakat Arab pada saat itu pun kembali asing lagi, aneh lagi. Ya, Rasulullah sudah kasih tahu kalau zaman Rasulullah keadaan syariat Islam, ya, dianggap sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang menjijikkan di kalangan bangsa Arab pada saat itu, karena itu syariat, ya, nggak pernah ada sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Maka di akhir zaman pun kata Rasulullah SAW, yakni zaman kita ini sampai datangnya hari kiamat, keadaan tadi dirasakan oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Artinya memandang ilmu syariat agama Islam sebagai sesuatu yang kalau dianggap aneh-aneh. Kok Islam begitu? Kok Islam begitu? Kok Islam begitu? Dan begitu, dan begitu. Kembalinya begitu. Sekarang kita alami. Padahal yang menganggap asing atau aneh ilmu syariat agama orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Kalau sudah orang Islam memandang aneh ajaran syariat agamanya, berarti orang tadi sudah nggak kenal apa Islam itu dan bagaimana syariat Islam. Sebab syariat agama yang memang wajib mereka ketahui, yang pokok-pokok saja sudah dianggap asing, berarti orang tadi hakikatnya bukanlah orang yang beragama Islam. Jadi Nabi sudah kasih tahu di agama Islam, ya, timbulnya atau datangnya, nampaknya di zaman Arab pada saat itu, bangsa Arab pada saat itu asing, aneh, ya, karena memang masyarakat pada saat itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah hanya apa itu? Roti, Riya, Lata, Uzza, ya, dan sebagainya. Tapi pada akhir zaman kan orang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah Allah taala nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenalkan diri seseorang kepada Allah taala dan Rasulnya? Melalui ilmu syariat agama. Karena nggak kenal, ya, kembalinya saat sekarang ini sama sebagaimana keadaan semula Islam itu timbul pada zaman Arab pada saat itu, bangsa Arab. Lantas bagaimana orang-orang yang hidup pada saat sekarang ini masih Allah taala perdengarkan di kuping mereka tuh ajaran Islam, masih juga merasa di dirinya, di hatinya, aku orang Islam, tapi pada dasarnya menganggap asing ajaran syariat Islam. Bagaimana sekarang nih? Nah, Nabi kasih jalan satu-satunya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Artinya orang-orang yang dianggap asing, dia kan nih, kita orang Islam nih, Indonesia kan taruh deh mayoritas orang Islam, taruh deh 80%. Lihat di mana per RT RW atau per lurah, ya, kita jujur saja, boleh di sini, boleh di wilayah Anda dan di mana tempat Anda masuk di Jakarta, ya, ilmu syariat agama Islam yang berbentuk majlis-majlis ilmu agama sudah dianggap asing sama orang sekarang. Ngerti ya? Sudah dianggap asing, artinya seseorang yang dianggap asing tentu jarang yang mau temenin, jarang yang mau gauli, jarang yang mau ajak bicara, jarang yang mau ajak ngobrol. Dipikir asing, kan begitu. Berarti sama halnya dengan majlis ilmu agama, ya, dianggap asing sama orang sekarang. Mengingat yang diajarkan ilmu syariat agama, artinya tidak banyak beroleh dukungan. Mengingat ajaran tadi dianggap asing sama orang-orang yang hidup di akhir zaman. Nah, orang yang memandang kerjaan itu asing, ibarat ada dua orang, yang satu memandang asing, yang dilihat orang asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, bukan memandang asing. Beruntunglah kata Rasulullah SAW manusia-manusia yang dianggap asing dalam ibadahnya, dalam ilmu syariat agamanya, dalam penjelasan syariat agama begitu dan begitu, ya, dia dianggap asing sama orang-orang sekarang. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Di mana orang yang dianggap asing tadi, yang bagaimana sifat-sifatnya? Nabi kasih tahu, alladzina, di mana orang-orang tadi punya sifat. Alladzina, yang sifat orang-orang ghuraba, ini orang-orang yang dianggap asing. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu, di mana orang-orang yang dianggap asing tadi, ya, dianggap beruntung oleh Rasulullah SAW, ya, orang-orang itu punya sifat, punya ciri, yuhyuna, menghidupkan, ma'amatan nasu, yang mayoritas umat manusia, yang umumnya orang-orang Islam telah mematikan ajaran syariat Rasulullah SAW.
Jadi beruntunglah manusia-manusia yang dipandang asing, dipandang aneh, dipandang macam-macam, ya. Sifat orang tadi dia menghidupkan syariat ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Untunglah orang tadi yang menghidupkan syariat agama yang di kalangan orang sekarang dianggap sesuatu yang asing, aneh, buang-buang waktu, menunda kemajuan, ya, mengganggu karir dan sebagainya. Beruntunglah Anda orang-orang yang dianggap demikian oleh masyarakat seputar. Sebab Anda dianggap asing karena semata-mata Anda menghidupkan ilmu syariat agama yang merupakan ajaran Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba, sifat ghuraba atau gharib tadi, ya, alladzina yuhyuna ma amatan nasu, yang mereka itu ya menghidupkan hal-hal yang telah dimatikan oleh umat Islam. Ini dalam bentuk ilmu syariat agama. Apa syariat tadi yang mereka matikan? Min sunnati, daripada sunat aku, des ajaran ilmu syariat agama yang aku berikan kepada umat Islam. Beruntunglah orang-orang yang masih Allah berikan hidayah taufik, ya, masih dapat menghidupkan ilmu syariat agama, bukan panji-panji agama, bukan bendera-bendera agama, tapi ilmu syariat agama. Beruntunglah, kata Rasulullah SAW, manusia-manusia yang dia punya upayanya, ya, di dalam menghidupkan ilmu syariat agama. Kalau model-model ilmu syariat agama selain daripada ilmu syariat agama kan disebut bendera-bendera agama atau panji-panji agama, ya, ini tanda-tanda atau lambang-lambang semata. Lambang mata, lambang satu masa bisa ada, sementara yang mencetak lambang itu sudah tiada, hanya lambangnya aja. Nggak bedanya orang dapat hadiah piagam-piagam yang berbentuk piala, piala juara, misalnya juara lomba lari, ya, juara renang, iya, pialanya masih ada, sementara orangnya telah tiada. Itu ya, itu acara-acara keagamaan tuh yang begitu itu kan dianggap syiar agama, ya. Sementara ilmu tuh yang dapat menjadikan manusia tetap mensyiarkan hal-hal tadi sudah tiada. Tak ubahnya seperti piala-piala yang ditaruh di meja-meja sebagai kebanggaan, sementara manusia-manusia yang merawat semua itu sudah tiada. Apa akibatnya? Kotor, cetian, karatan, apa aja. Pada masanya tak berarti lagi lambang-lambang yang ada. Maka beruntunglah manusia-manusia yang hidup di zaman ini yang Allah Ta'ala kasih mereka tenaga, yakni hidayah taufik, untuk bisa nimbrung dalam hidupnya ilmu syariat agama yang berbentuk majlis-majlis ilmu syariat agama. Itulah manusia-manusia yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Tidak keberuntungan lain daripada itu. Sebab semua berpanggal kepada ilmu syariat agama. Untung di atas untung. Kalau kita mau cari pangkat di sisi Allah Ta'ala, biang-biang wali gak akan pernah luput dari usahanya seperti itu. Biang-biang wali semua berpangkal dari hidupnya syariat agama. Biang-biang wali hidup semua dalam ilmu syariat agama. Yang asalnya semua mereka manusia yang menghidupkan ilmu syariat agama. Nggak bedanya jamaah kita sekarang. Dari 10 naik 20, naik 30, naik 40. Lihat. Nah, pangkat itu kan berbeda-beda. Pangkat berbeda-beda. Sebagaimana para wali pun demikian, punya pangkat berbeda-beda. Mereka beroleh keuntungan karena dasarnya tuh kumpul dalam ilmu syariat agama. Kemudian satu masa keadaan terjadi perubahan-perubahan, pindah sana, pindah sini. Karena di lain tempat sudah tidak lagi memungkinkan ada manusia yang menghidupkan ilmu syariat agama, tapi dasar telah dimiliki, mereka kembangkan dengan sendirinya melalui pembenahan diri dari ilmu yang pernah mereka terjun dalam ilmu-ilmu syariat agama dan majlis-majlis ilmu agama. Jadilah mereka orang-orang auliya sholihin yang asalnya semua begini. Sebab tiada wali tanpa ada ilmu syariat agama. Beruntunglah manusia-manusia yang dipandang asing sama orang sekarang. Dan ini sangat amat ana rasakan dari mulai ana keluar 6 tahun sampai sekarang. Asing semua wilayah memandang ana, yakni memandang upaya ana dalam majlis ilmu semua wilayah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan anak termasuk manusia yang asing dalam kategori asing ini, menghidupkan apa-apa yang telah dimatikan oleh manusia dalam bentuk ilmu syariat agama. Apakah anak saja yang beruntung? Anak nggak akan pernah bisa beroleh keuntungan dalam bentuk menghidupkan syariat agama kalau tidak ada para pendukung, tidak ada orang-orang yang hadir. Berarti keberuntungan anak, keberuntungan semua yang dukung majlis taklim anak. Majlis taklim sudah nggak ada dukung, tinggal anak sendiri anak. Untung di atas untung, sebab cara menghidupkan tadi telah anda tempuh, sementara mati dengan sendirinya. Sementara itu anda pun nggak pernah mati dengan bubarnya jamaah. Anda tidak akan pernah mati dengan bubarnya jamaah. Anda tidak akan pernah mati dalam ilmu syariat agama, insya Allah sampai mati, yakni semangat anda dalam menghidupkan syariat agama tidak akan pernah padam dengan hilangnya jamaah.
tidak akan pernah padam. Oh, punya jiwa tuh. Insya Allah tidak akan pernah padam. Sebab di rumah pun aku bisa hidupkan ilmu syariat agama. Betul ya? Paham gak omongan? Di rumah Anda bisa. Misalnya Anda dulu jamaah nih, ya di Jakarta habis. Wah, aku hidup dengan sendirinya melalui syariat yang aku ketahui. Diam. Diam ya, Anda sudah menghidupkan syariat agama. Sebab orang yang namanya diam tadi dianggap mati kalau dia nggak ada upaya, kalau dia nggak ada usaha, biar sendirian. Tapi dia menghidupkan ilmu syariat agama tadi, mau tidak mau dia dianggap orang yang hidup. Itu, ya. Orang sekarang, siapa? Nih jelas-jelasannya nih, keterangan rinciannya tahun kemarin tuh waktu tasyakuran. Bib, anda undang tanggal 7 Januari tuh. 7 Januari. Tapi undangan nggak mau sia-sia, kita nyantak juga. Gitu. Jadi kita ngundang bagi kita duit juga. Ya, insya Allah nih mudah-mudahan besan nih udah siapin handicam apa? Ya. Video. Nih insya Allah nih besan nih siapin video. Tadi Bib aneh filmnya kagak. Wah, filmnya kagak. Berapa sih film? 28.000. Alah, beli 6 biji. Wah. Potong aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian hai orang-orang muslim al-ilma, yakni ilmu syariat agama yang wajib atas diri Anda. Oh, begitu. Jangan artikan utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian hai muslimin ilmu pengetahuan. Enggak ada kitab yang berjumlah jutaan dan yang beredar di toko-toko kitab sampai sekarang ini tidak ada tafsir atau bahasan tentang al-ilma dimaksud ilmu pengetahuan, tapi ilmu di situ adalah ilmu syariat agama yang merupakan kewajiban pokok buat Anda seorang muslim atau muslimat. Apa? Tuntut urusan mandi, urusan tidur bareng, urusan belanja, urusan dagang, urusan yang wajib sebagai seorang muslim atas agama. Apa nih dari ilmu tadi? Itu laksanakan. Berarti Islam membuka pintu luas untuk semua orang Islam menjadi manusia terpandang di alam dunia. Yang pokok-pokok aja. Tuntutlah ilmu. Kata Rasulullah SAW, tuntutlah kalian hai orang Islam akan ilmu pengetahuan agama yang pokok-pokok. Walau bisin, sekalipun ilmu itu ada di negeri Cina. Karena dulu kita nggak tahu negeri Cina ada di mana, si pengarang mencoba menjelaskan letak geografi dari Cina, negaranya itu di mana kita nggak tahu, tapi sering lihat TV. Sampai sendok Cina laku, Beb. Sendok Cina laku, ya sendok Cina, kemudian cangkir Cina laku. Oh iya, udah piring Pondok Gede kan banyak pengembang orang nggak beli. Wasin negeri Cina, iklimun ba'idun min ab'adil mawadhi, adalah suatu daerah ya yang amat jauh daripada tempat-tempat yang sangat jauh. Min ab'adil mawadhi, itu tempat yang paling jauh. Ibaratnya negara yang paling jauh. Ini kata orang dulu, sebab orang dulu lihatnya di sono. Ya. Tapi kalau tetangga lihat dekat, naik ferry sampai. Ya, paham nggak nih? Waktu dia ngomong, dia lihat tuh negeri dia dengan negeri Cina, negara yang sangat amat jauh. Nabi sudah kasih tahu, Nabi bicara di Saudi Arabia. Saudi Arabia ke Cina berapa juta kilometer, kan begitu? Dilihat dari sono. Tapi kalau lihat dari negeri sebelah, ya naik ferry sama 7.500, kan begitu. Kita lihat Bali jauh nggak? Jauh. Coba yang tinggal di Banyuwangi, 4.000 perak sampai. Iya kan? Itu misal asing, dia misal asing. Kita ngajar bok marak, terus kuliah ngandel. Tenang Mi ya, tenang Mi. Jangan dibunyiin dulu tuh piring itu. Selembang yang hadir maju ke depan. Ada lagi, Beb. Guru seusia aneh ngajar bisa nyelak, bisa ngebanyol gitu. Yang kita katain ketawa. Enggak ada, Beb. Enggak ada, orang enggak dipikirin. Habib Hasan udah gila 2 kali ngaruh ke bawah. Tenang, Beb. Ane enggak minta duren, misalnya minta marak. Allah. Ini ya kerjaan ngajar gini hari asing, Beb. Habib Hasan taruh umur sekarang ada, Beb, bangsa 52, Beb. Badannya kayak gerak, Beb. Nggak berhasil umur 49. Taruh deh kurang lebih 52 ya.
taruh deh kita, namanya kita biasa orang yang udah ngaji lebih muda lagi 2 tahun 50 ya. Lebih muda 2 tahun tuh udah ngaji baru sebulan 2 kali, kalau ngaji sebulan 4 kali lebih muda 5 tahun, ngaji seminggu 3 kali tua 6 tahun. coba mikirin pelajaran, ya mikirin pelajaran ya, orang yang ngaji mikirin pelajaran, jangan mikirin gurunya, mikirin pelajaran. Itu aneh nggak pernah mikirin guru aneh, sebab guru aneh dia punya otak memikirkan anak sejauh mana kemampuan anak dan sejauh mana upaya anak dalam ilmu. Sementara kita berpikir tentang ilmu yang disampaikan. Gitu. Lihat yang biasa ngaji seminggu 2 kali. Lihat Hilmi. Hilmi. Ya Allah. Mungkin mereka cak TV sama. Kebanyakan ngaji begitu akibatnya. Kebanyakan ngaji, batiknya cakep, kancingnya kagak. Anda punya jamaah dari 4 dari 3 angkatan 1 kepolisian komplit. Dari tukang balak masjid sampai tukang balak musola. Alhasil masya Allah. Ini rumah berkeramat nih, rumah nih. Ini di rumah Pak Parman udah segen-segenan ngajar, duduk sampai sini keringet terus girang, bingung. Kena suara marah keliangan lagi. Bisa begitu. Agasan kok udah balikin pici 2 kali, ambil tangan dilipet-lipet kayak dia punya baju kokoknya. Berarti cepetan dia berhenti. Jangan, Bib. Kalau orang tahu bahwa hadirnya ana di satu rumah, dia bawa keberkahan buat tuan rumah, wah, gua dikasih keluar dari rumah itu, dari rumah tuh orang. Kalau orang tahu ya, hadirnya ana, duduknya ana di satu tempat, bawa keberkahan di mana tempat itu ana duduk, wah, orang selamat, orang solim, wah, kesel, lama banget. Lu duduk di rumah gak pulang-pulang. Begitu, karena Allah tak tutupin. Jadi nggak ada yang tahu. Begitu. Kenapa Allah tak tutupin nyadar? Sebab kok Allah Ta'ala perlihatkan diri aneh yang sebenarnya sama jamaah yang sekarang. Orang nggak ada yang mana, Bib. Tadi pakai kacamata ya, biasa tadi buka. Masya Allah. Untung kita punya mantu alhamdulillah. Untung. 2 kali untung dah, 2 kali untung. Ya, mantu Al-Habsyi, ya, mantu juga Al-Idrus. Jangan ngambil mantu Asegaf, jangan. Jajannya kuat. Jajannya kuat. Makanya celengannya pecah terus. Jangan. Asegaf kan cocoknya kawin sama Al-Aidit. Asegaf cocok kawin sama Al-Aidit. Jadi ngitung terus duit orang. Yang nggak ngaji nyusul ya. Bil Hasim ngomong Harim kok ada waktu badan sehat kumpul di rumah Haji Yusuf atau di rumah Pok Mame sebulan sekali pengajian bulanan kaum ibu. Ya kan abahnya Harimnya itu ayo Umi Dudung kan hadir di rumah Pok Mame ya, malam Jumat sekali sebulan sekali setiap malam Jumat. Ambil di rumah Haji Yusuf tuh, ya Haji Gaye sebulan sekali setiap malam Kamis kedua. Allah kok nggak ada itu, Bim. Kan kok Harim kita kumpul di Majelis Taklim kaum ibu enak. Walhasil sama-sama Majelis Taklim kaum ibu aneh yang pimpin, aneh yang pegang. Insya Allah dah jauh berubah, insya Allah. Itu. Kenapa begitu? Sebab aneh pengalaman lihat Majelis Taklim yang dibuat oleh kaum ibu di Jakarta, lihat Allah nggak mencerminkan kesolehan dari orang-orang yang belajar. Kenapa begitu? Kan ilmu soleh. Kenapa kok nggak menjadikan orang yang belajar kaum ibu terlama sekali nggak jadi soleh dengan ilmu yang disampaikan? Itu timbul pertanyaan. Ilmu yang disampaikan ilmu soleh, sementara yang belajar nggak mencerminkan orang-orang soleh dari ilmu yang disampaikan. Kenapa? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Sebab dijawab jadi fitnah. Gitu. Nggak bedanya anak murid yang tukang ngikutin aneh. Iya, aneh kan bukan sekedar ucapan dan perbuatan aneh arahkan dalam bentuk mereka. Dari segi lain aneh masuk untuk bisa mereka contoh cara-cara kerja aneh, cara belajar aneh, cara bergaul aneh, cara ngajar aneh, cara-cara yang aneh tempuh selama ini yang mereka lihat aneh. Kan begitu? Nah, cara-cara yang semacam tadi itu seharusnya selama mereka jadi ilmu. Tapi nyatanya tidak berilmu dengan cara yang aneh tempuh. Lihat lagi, siapa yang ngajarin anak-anak kita? Lihat lagi. Kehidupannya dalam keseharian mencerminkan ilmu yang disampaikan atau tidak? Kalau yang ngajar mewah-mewah pakaiannya, yang hadir memperlihatkan kemewahan, yang ngajar demen mewah, yang ngajar demen mewah.
Itu cermin, karena yang ngajar nggak demen mewah, yang hadir nggak megang duit. Bukan begitu maksudnya. Ya mau ngaji naruh duit, bodoh nggak? Itu namanya salah langkah, salah niru. Gitu. Kita nggak mengajarkan kemewahan, tapi nggak berarti kita menolak kemewahan. Kemewahan yang ada gunakan pada tempatnya. Begitu. Bab Januari sumbangan. Ngajar. Yang di luar bingung, nih Ustaz ketahui sama siapa nih? Jadi Cina adalah satu negeri yang jauh di antara tempat-tempat yang paling jauh. Wa qalil minan nas, dan jarang orang man yasilu ilaihi libu'dihi. Jarang orang yang sampai ke negeri Cina karena jauhnya. Itu kata pengarang kitab ini. Dari penjelasan hadis Rasulullah SAW yang utlubul ilma ya walau bisin, tutuplah kalian hai orang Islam ilmu agama yang wajib-wajib buat anda sekalipun berada di negeri Cina. Si pengarang ini ya menjelaskan negeri Cina adalah negara yang amat jauh dari sekian tempat-tempat yang paling jauh ya, dan jarang manusia yang tidak sampai ke negeri Cina karena jauhnya. Itu kata pengarang. Fa idza wajaba 'alal insan an yatlubal ilma, maka apabila wajib atas setiap orang untuk menuntut ilmu agama, wa in kana bil mahallil ba'id, sekalipun berada di tempat yang jauh, fa kaifa la yajibu alaihi, bagaimana tidak jadi wajib atas orang itu, wa huwa baina azhuril ulama, sedang dia ada di hadapan para ulama. Yani ulama tinggal di satu kampung, dikenal orang ini orang alim yang saleh. Lihat, kalau tadi Nabi katakan bahwa seandainya kata ilmu agama itu ya adanya di negeri Cina, anda hai orang-orang muslim berkewajiban mengambil ilmu, berangkatlah anda ke negeri Cina meskipun jauhnya, masya Allah. Bagaimana tidak wajib kepada anda hai orang-orang Islam yang di hadapan anda masih ada orang-orang alim yang soleh, yang punya kualitas ilmu agamanya baik? Gimana nggak wajib sama ente yang jarak dekat? Tuh, dia gimana nggak wajib dah kata ulama. Faedah wajib al insan an yatlubal alim, apabila wajib kepada seseorang untuk menuntut ilmu agama, wa in kana bil mahallil ba'id, sekalipun itu itu ilmu ada di tempat yang jauh, pakai pala yajibu alaih, bagaimana tidak wajib atas dirinya, yani atas orang tadi, wa huwa baina azhuril ulama, sedang orang itu ada di depan ulama. Ibarat rumah, misalnya anda tinggal di sini ya, tetangga-tangga jarak 100 meter 200 meter ya, tinggal hadir kumpul doang. Gimana nggak wajib yang modal mereka? Jaraknya demikian jauh, mewajibkan mereka untuk Nabi suruh berangkat kau untuk ilmu agama. Sebab ilmu tadi ilmu wajib buat kamu seorang manusia yang beragama Islam. Sekarang berbetulan itu ilmu ada di badan ulama, yang ulama tinggal di daerah kamu, di wilayah kamu, di RTK kamu. Gimana nggak wajib sama kamu? Al-gharib minhum, atau dekat dari mereka dari kaum muslimin. Wah. Wala yalhaquhu fi talabihi kafiru mu'natin, dan tidak membutuhkan biaya banyak di dalam menuntut ilmu tadi, sebab itu ilmu dekat sama kamu. Bolak-balik ongkos 400 perak, lihat jalan kaki sampai obat. Wala kabiru masyaggotin, dan gak ada kesulitan yang dianggap sesuatu rintangan buat ente nuntut ilmu agama. Ya, kendaraan masih ada, keamanan terjamin, jarak gak begitu jauh, gak sampai 60 km, gak sampai 80 km. Kan begitu tuh. Selesai. Wa min ishtaghala bil kasbi an hadzal ilmil wajib, dan barang siapa menyibukkan dirinya dalam usaha-usaha lain, dagang, kerja, ngojek, ngebangun dan sebagainya, dengan melalaikan menuntut ilmu agama yang wajib-wajib semacam ini, dan barang siapa yang menyibukkan dirinya dagang, kerja, ngojek, macam-macam kerjaan untuk melangsungkan hidup dikerjakan dengan melalaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim atau muslimat ya, di dalam menuntut ilmu agama yang pokok-pokok yang wajib buat dia. Dia sibuk kerjaan yang masya Allah, tapi kewajiban atas agama untuk dirinya yang wajib-wajib doang dalam urusan ilmu, yang wajib-wajib doang tentang air, tentang wudhu dengan tidur bareng, bacaannya begitu, mandinya begitu, gitu-gitu doang. Dia kerja, dia dagang, tapi melalaikan kewajiban-kewajiban pokok dalam urusan ilmu agama yang wajib doang, nggak disuruh jadi ahli kitab. Faqad ta'arrada li ghadabillah, sungguh orang tadi ibarat orang nantang, dia mencoba menantang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana
murka Allah Ta'ala tadi, ya, laknat Allah Ta'ala tadi, murka Allah Ta'ala tadi, ya, amar Allah Ta'ala tersebut, alladzi la yaghlibuhu ghalibun, tak ada manusia yang dapat mengalahkan murka Allah Ta'ala. Ibarat orang nahan, tak ada manusia, ya, ciptaan Allah Ta'ala yang dapat menahan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa menyibukkan dirinya dalam upaya melangsungkan hidup bentuknya apapun juga dengan melalaikan ilmu agama yang wajib dia ketahui doang, yang wajib-wajib doang, dia dari ilmu-ilmu tadi, faqad ta'arrada lil ghadabillah, sungguh orang tadi ibarat nantang, dia menantang. Itu. Jadi nyodorin dirinya ada dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana murka Allah Ta'ala tadi alladzi la yaghlibuhu ghalibun, enggak bisa satu manusia pun dapat mengalahi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat tahanan, enggak ada makhluk Allah Ta'ala yang dapat menahan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. La siyama, terutama sekali wagat nukila an haqaiqit tafsir, terutama sekali sungguh telah ditukil, dipindahkan dari tafsir-tafsir yang dapat dipercaya, yakni dibenarkan segala keterangan yang ada. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala auha ilal ardi, mewahyukan kepada bumi, yakni memberi wahyu kepada bumi, an la tut'imi ahdan, jangan kau beri makan seseorang. Allah Ta'ala mewahyukan kepada bumi, jangan kasih makan seseorang, illa bikaddil yamin, ibarat kita, melainkan dengan sungsang sumbel. Ini dengan tenaga, dengan apa? Dengan upaya yang ibarat, dengan upaya yang maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mewahyukan kepada bumi, ya, jangan kau, hai bumi, memberi makan seseorang. Itu. Illa bikaddil yamin, kecuali dengan jerih payah yang masya Allah. Kan begitu. Wa arakil jabin, dengan keringat yang luar biasa. Jerih payah yang masya Allah, keringat yang luar biasa. Ibarat orang melihat banting tulang yang kebangetan. Hai bumi, ya Allah Ta'ala wahyukan kepada bumi, jangan kau beri makan seseorang, melainkan dengan apa? Dengan jerih payah yang luar biasa dan keringat yang luar biasa. Ya, banting tulang, kudu banting tulang dari pagi sampai pagi. Nih, ngadang lo dari mana lo? Kudu banting tulang, hampir gitu-gitu amat. Habis itu tuh, emang Allah Ta'ala sudah kasih tahu. Bumi, jangan kau beri makan seseorang. Ini jangan kasih meriah orang itu bagaimana kayak keadaannya, meriah. Kecuali dengan kita tenaga yang habis-habisan untuk melangsungkan hidup dan keringat. Udah deh. Ngerti maksudnya bahasa itu ya? Sungsang sumbel deh, jangan kasih seseorang makan kecuali dengan sungsang sumbel. Itu. Illa talibal ilm, kecuali orang yang betul menuntut ilmu syariat agama. Nah, apakah orang yang menuntut ilmu syariat agama itu kemudian Allah Ta'ala permudahkan sesuatunya di dalam kehidupan ini? Enggak begitu. Lihat, dia nuntut ilmu agama mau nyolong duit orang di masa datang. Itu yang bilang belajar ilmu agama buat nipu di masa datang atau enggak? Pengertian nuntut ilmu agama siapa? Amin siapa nih? Mulia. Kalau dia nuntut ilmu agama, pertama terdorong oleh kewajiban, karena setiap orang wajib mengetahui ilmu agama yang pokok-pokok. Kemudian setelah dipelajari, punya niat kuat, pengen pada masanya bisa ngajarin orang, sehingga Islam ini berkembang pada masanya menurut kekuatan ilmu yang dia pelajari. Begitu dari 0 tahun terus, 10 tahun terus, sambil belajar, sambil ngajar, dengan harapan Islam bisa hidup sekadar ilmu yang dia pelajari dengan niat-niat yang terpuji. Illa talibal ilmi, kecuali beri jalan kemudahan dalam urusan rezeki buat orang-orang yang nuntut ilmu syariat agama dengan niat-niat terpuji. Wa inni kata Allah Ta'ala, sungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, qad takafaltu lahu birizqi, sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad takafaltu lahu birizqi, udah jamin rezeki penuntut ilmu yang punya niat semacam itu. Aku sudah jamin orang tadi rezekinya. Sesuatu yang merupakan jaminan tentu nggak mudah didapat, mesti ada usaha. Ibarat persediaan makanan, ini makanan udah ada, tinggal dari luar ke dalam kagak mau masuk, bohong namanya lo. Cuma dari luar ke dalam doang, makanan udah ada. Sebab ini makanan nggak setiap orang bisa dapat, dan begitu tuh. Nah, orang-orang yang Allah telah berikan niat yang baik dalam menuntut ilmu agama, ibarat makanan sudah tersedia di dalam. Sekalipun ada di dalam, tapi ini mesti usaha dari luar ke dalam. Dalam udah ada, cari piringnya, nggak mungkin nampan semuanya lo.
coel ambil langsung ente makan semuanya dengan 2 tangan. Tentu ada di piring, ada sendok, ada air. Itulah usaha kita. Itu untuk mengambil rezeki yang tersedia. Artinya dengan usaha. Sekarang kerja, kumpulin duit buat beli buku, buat bayaran. Ada lebihnya dikit bisa ngajak temennya jajan. Ada lebihnya dikit dia kerja, disimpan, bakal hubungan bakal kawin di masa datang. Terus begitu. Itulah Pak ini gue takafal tuh lahu birizki. Sungguh aku telah jamin orang tadi rezekinya. Anda ngalamin sampai sekarang. Jamin. Ngalamin sampai sekarang. Kalau anak-anak mau lihat Anda punya diri, capean ya gue melah. Capek dalam urusan apa? Wah belajar. Capean juga Anda belajarnya mente ketimbang ente yang dengerin pelajaran Anda. Wah terus aja. Kok ngajak jadi ngomel? Bang Lukman bingung. Iya betul juga. Belajar sampai Allah telah kasih sedikit yang kita ketahui, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Capek gak? Tetap aja capek. Capek gak? Capek. Orang lain capean aneh. Kalau nanti bisa tidur sejam, sehari bisa 5 jam, 6 jam. Anda paling tinggi 1 malam tidur 2,5 jam, 3 jam. Tapi siang tidur 8 jam. Anda gak sembahyang zuhur ma'asar. Kan di Bang Lukman bukan usul aja, ini gak begitu. Lu gak sembahyang. Kalau kita kan lepas zuhur, lepas asar emang kecapean. Ke Bang Lukman emang gak capek dia tidur. Ngajar kagak, ngaji kagak. Gue lagi. Ada gak jam 11? Jam 11 belum? Belum ya? Oh, jam 11 kurang 5. Ya, biarin. Umi marak, angetin lagi ya. Buat selesai. Yang mau pulang-pulang ya. Pak ini kata kafal tuh lahu birizki. Sampai waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, ihbisul mu'minina, ihbisu 'alal mu'minina dhallatahum al ilma. Kayak gitu. Orang-orang yang tahu ilmu agama, ya, punya pengetahuan ilmu agama yang baik, ya, ajarin tuh kalian orang-orang mukmin akan ilmu agama. Kita ibarat segala sesuatu, ya, kayak kita likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat ilmu adalah mengajarkan manusia akan ilmu agama. Sebab yang paling sangat berharga bagi seorang manusia yang beragama Islam adalah ilmu syariat agama. Ajarkan kepada mereka ilmu syariat agama. Ibarat benda yang berbentuk wakaf, wakafkan ini benda kepada orang yang layak kau berikan. Wakaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأحد العزيز الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأحد العزيز الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأحد العزيز الأكرم. وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد. وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد. وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد. وندعوك الله باسمك العظيم الوتر. وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر. وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر. وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال. وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال. وندعوك الله باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه. أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه. أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه. اللهم
إنا نسألك باسمك الأحد الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز الأكرم، وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد، وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد، وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد، وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر، وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر، وندعوك اللهم باسمك العزيز الوتر، وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال، وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال، وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الأركان كلها، الذي ملأ الأركان كلها، الذي ملأ الأركان كلها، أن تكشف عنا ما أمسينا وما أصبحنا فيه، ما أمسينا وما أصبحنا فيه، أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه، أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه، بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الأرباب نسألك النجاة من جهنم دار الهوان والعقاب والفوز بالجنة محل رضوان ومجمع الأحباب من غير عذاب. يا كريم يا وهاب يا منزل الكتاب بحق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب نسألك النجاة من جهنم دار الهوان والعقاب. نسألك النجاة من جهنم دار الهوان والعقاب. نسألك النجاة من جهنم دار الهوان والعقاب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة محل الرضوان ومجمع الأحباب. والفوز بالجنة محل الرضوان ومجمع الأحباب. والفوز بالجنة محل الرضوان ومجمع الأحباب من غير عذاب من غير عذاب من غير عذاب. يا كريم يا وهاب يا كريم يا وهاب يا كريم يا وهاب يا منزل الكتاب بحق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا من ذكر الناس ومن العوارض من قبلهم ونجنا من شرهم واغننا بخيرك من خيرهم وتولنا بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا من ذكر الناس ومن العوارض من قبلهم ونجنا من شرهم واغننا بخيرك من خيرهم وتولنا بالخصوصية من بينهم وتولنا بالخصوصية من بينهم وتولنا بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا من ذكر الناس. اللهم ارحمنا من ذكر الناس. اللهم ارحمنا من ذكر الناس ومن العوارض من قبلهم ومن العوارض من قبلهم ومن العوارض من قبلهم ونجنا من شرهم ونجنا من شرهم ونجنا من شرهم واغننا بخيرك من خيرهم واغننا بخيرك من خيرهم واغننا بخيرك من خيرهم وتولنا بالخصوصية من بينهم وتولنا بالخصوصية من بينهم وتولنا بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ma'al gudrun sa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karuma. Warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama. Na'udzu bil khairi wa nufa kulla syarr. Na'udzu bil khairi wa nufa kulla syarr. Na'udzu bil khairi wa nufa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل الشؤون ربنا اصلح لنا كل الشؤون ربنا اصلح لنا كل الشؤون وقرأ برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء ولا للكرام الشرفاء ولا صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساره في رضاك واجعلنا ممن يساره في رضاك واجعلنا ممن يساره في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dar. Abu mana Bang Uman? Pulang. Apa pulang? Ngajar dulu 1 jam. Udah selesai, baca doa setengah jam, sejam setengah, maulidnya 1 jam. Gitu. Orang sekarang pi maulid, ngaji emoh, embung, segen, lungo ya. Intinya sama aja Pak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ngajar tuh. Mereka memandangnya, mengira aneh nggak Allahumma, mereka anggap aneh nggak tahu gerakan. Apa deh? Kita tahu teman kita masih harap gimana? Tuh, Bu. Misalnya meja nih, isinya gelas besar, gelas kecil, macam-macam gitu. Iya. Waktu ditaruh meter rumah sekian. Tak. Kita sebagai tamu. Oke, kita harus nguzon tangga baik aja nih. Iya. Pengen punya mandi. Iya, tentu ada dari sekian tamu yang nyobain kan? Waktu kita keluar dari makanan yang diambil, gerakan piring yang terjadi, meski getaran itu hanya 1 senti, Allah mah ana tahu. Cuman aneh tuh lebih Allah Ta'ala pelihara tuh. Aneh karena ini jamuan juga bakal rame-rame, termasuk anak orang yang dijamu, nggak kate pape ya. Tapi kalau sudah piring itu sudah bergerak jauh, nah, berarti ada kecerobohan di antara tetamu-tamu yang sama disajikan. Paham ya deh? Ada kecerobohan. Cuman kita masih lihat itu dikira mereka tuh selamat dikira tapi pada maksudnya kebahagiaan kita sumpah ya doain orang sebisa-bisa kita. Waktu kita sumpah sebisa-bisa kita juga. Waktu kita doain jamaah sekuat tenaga, nggak perlu orang tahu, yang tahu yang waktu di dengar doang. Waktu orang nggak tahu begitu. Wah, waktu kita nyumpahin tuh jamaah kita juga begitu lagi, begitu. Jadi sama. Tinggal tunggu bagiannya masing-masing, tungguin aja pada. Sekarang aja kan udah. Kereta tak menunggu penumpang. Jadwalnya sampai jam sekian, berangkat jam sekian. Karena jadwal. Karena jadwal naik kereta misalnya dari jam 7 sampai berangkat setengah 8. Terus setengah 8 tuh dari jam 7 setengah 8 itu kereta bukan menunggu penumpang, Bu. Itu kereta bukan menunggu penumpang. Emang jadwal dia harus
Jam 7, setengah 8 baru berangkat. Bukan tuh kereta, nunggu penumpang. Sebagai bukti, udah jadwalnya penumpang yang kosong di jalan. Dia tidak bakal jalan. Satu masa nggak bisa lo ketemu gue. Masuk mobil. Kalau ditanya, ruginya apa? Akhirnya nggak ada ruginya. Lo di mana kita jalan? Udah ada aja yang Allah Ta'ala kirimin bakal jadi baik buat kita, baik buat orang gitu. Waktu tetap berjalan. Kalau waktu layan tazir, waktu tidak pernah menunggu Anda. Ahmad, aduh, kawan. Sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah adalah hadun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jami Allah. إن الله تعالى شعر لك الشعب الرحمن والباطن وتعالى لك الشعر لك الشعب الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi malam Senin keempat. Dan mohon maaf biasa terlambat dari Tambak baru sampai sekarang. Langsung pada pelajaran syurutus shalah, syarat-syarat sembahyang. Di mana kita sudah melengkap pelajaran lebih dulu mengingat kepentingannya memang harus didahulukan. Kita belajar wudhu, kita belajar fardu sholat, fardu wudhu dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian baru kita belajar syarat-syarat sembahyang. Yang seharusnya syarat-syarat sembahyang kita sudah ketahui lebih dulu, tapi biarin. Syurutus sholat sitatun, syarat-syarat sembahyang ada 6. Al-awalu yang pertama ma'rifatu waqtiha, mengetahui waktunya. Artinya mengetahui waktu sholat itu telah tiba, di mana seseorang itu nggak dianggap sah sembahyangnya meski wudhunya sah, tapi sembahyangnya nggak dianggap sah kalau yang melakukan sholat tadi nggak tahu ini udah waktu atau belum. Itu udah wudhu nih, udah wudhu, dia sembahyang, itu habis sembahyang dia bingung, ini udah masuk waktu atau belum ya, nggak sah sembahyangnya. Sebab pelaksanaan mengetahui waktu tadi sebelum melaksanakan ibadah sholat. Kalau wudhu kapan waktu ada jadi, tapi sholat nggak bisa begitu. Mesti juga sholat yang namanya sholat fardu wajib dulu diketahui waktunya sudah masuk atau belum. Tapi rasanya orang sekarang sih udah tahu semuanya tentang masuk waktu. Rasanya udah tahu, semen nggak pernah tahu kok ini udah waktu. Gitu, ngerti ya? Beda nggak? Beda. Orang sekarang tahu nggak waktu sembahyang? Tahu. Gitu. Semen nggak jadi tahu dengan adanya waktu sholat. Kalau orang yang mau sembahyang wajib tuh tahu ini udah masuk waktu belum nih. Kalau belum jangan sembahyang. Gitu. Habis gimana nih sembang wudhu batal? Lu sembahyang nggak batal aja. Sembahyang yang nggak jadi batal. Udah sembahyang sunat mutlak aja, kerjain aja gitu. Sampai datang waktu. Gitu. Kalau kita sembahyang zuhur haram, belum masuk waktu. Ya. Wasani yang kedua, taharatul badan. Bersihnya kita punya badan, wasaubi dan baju kita, celana atau kain, wal makan tempat di mana kita sujud di atasnya, berdiri di atasnya, anin najasat daripada najis. Jadi yang kedua daripada sahnya ya sembahyang itu syarat-syaratnya bersih, kita punya baju, celana,
pakaian, kain, termasuk kalau yang pakai peci jangan sampai tutup peci. Ya Allah, pakaiannya bersih, bajunya bersih, pecinya burung mulu. Orang main burung, ya udah waktu kayak ngelepekin burung dulu. Dia pengen tuh burung papatnya di tangan dia kan nggak bisa. Tukang burung juga paling tinggi 2 burung. Oh ya, pepet banget 3 burung tangan dipanjangin, nggak ampe 1 burung ditindiin 4 burung. Gitu. Akhirnya tuh burung nggak jatuh di tangan, dia punya tai, jatuhnya di bici. Waktu disembahyang semut mulu. Di salat yang kedua sahnya sembahyang itu ya, bersihnya kita punya badan, baju dan tempat daripada najis. Wasalis yang ketiga daripada syarat sembahyang, taharatul hadatsain, sucinya seseorang yang sembahyang tadi dari 2 ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kencing, iya. Nanti ada lagi sih bagian-bagian hadas, ya, ini najis kecil ya. Iya. Banyak itu kencing, apa lagi tuh? Kentut, jengkol perempuan, itu namanya hadas kecil. Iya, hadas besar, keluar mandi basah, tidur senggama suami istri, itu namanya hadas besar. Nah, orang yang sembahyang itu harus suci. Dia punya badannya dari hadas kecil dan hadas besar, begitu. Dia kencing, nggak cebok, langsung dia wudunya benar, sembahyangnya benar, tetap aja nggak sah. Mengingat badan dia punya hadas kecil. Jadi al-hadasan itu 2 hadas, kecil dan besar. Warabi, dan yang keempat daripada syarat sembahyang, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Yang dikatakan menghadap kiblat tuh kita punya dada ke mengarah kepada kiblat, begitu. Bukan muka kita ke kiblat, badan kita ke barat lurus seperti orang sekarang sembahyang lempeng aja begitu. Dia enggak sah. Ya, miring mestinya begitu. Dia 22 derajat. 22 derajat. Jadi sembahyang jangan lurus. Tidak boleh begitu tuh. Ya. Sekarang orang udah dikasih tahu tetap terus di ngukur tanah sih sekarang. Enggak lihat kiblat lagi. Enggak lihat, udah lempeng aja. Orang-orang yang ngerti enggak ada sembahyang lempeng. Mesti dimiring. Boleh miring 22 derajat atau 20 derajat atau 15 derajat. Pokoknya dia miring, dia punya dada. Tuh, begitu. Enggak begini, mesti begini. Tuh. Lihat deh, mesti masjid tua deh. Semuanya miring. Jadi masjid baru lempeng aja dengan ambil 4 persegi. Ngarah biar ubin tuh diukurnya pas. Jadi ubinnya pas, ubin borang boleh kasih, sembahyangnya batal. Nggak sah maksudnya. Jadi lebih ridho sembahyang yang nggak sah ketimbang ubin lewat nggak pas. Tuh nilai orang sekarang tuh. Tadi siang tuh lagi iseng-iseng nungguin Latif. Kantaknya belum datang, ya Allah, otak udah keganggu. Ya Allah, gimana antarin guru tuh sampai RW partner kolonel laut Abu Simpan huruf. Ya, deh. Begitu, aduh, amplop belum kelar, Allah akbar. Gua tahu gini sini, ya enakan keluarin duit percetakan langsung. Jadi pengalaman untuk tahun depan waktu nggak dipanjang umur di sini, udah gua kayak nyuruh orang tuh kerjain percetakan tuh, begitu, selesai. Jadi kita nggak pusing. Bukan tuh murid nggak mau dulu nolongin kita, itu murid serahin itu kerjaan sama orang lain. Jadi serba salah si murid. Dia nggak bisa disuruh orang lain. Duit kita kasih, berapa sih tuh? Orangnya nyuruh bukan nggak kayak duit. Jadi musim pengalaman tahun berikutnya enggak dah. Ya, di persiapan udah aja dari kita. Jangan disesali diri Anda juga. Kenapa lo mau-mauan capek-capekin diri lo bikin acara-acara? Itu. Agama lihat lagi gimana benar yang enggak. Yang penting niatnya apa? Kalau niat kita baik, biar capeknya enaknya yang bagaimanapun tetap nggak ada sia-sianya sama Allah Ta'ala. Itu dia yang bikin Anda kuat. Lagi baca-baca kitab, pusing soal gituan baca. Tanda-tanda hari kiamat turut bunyi. Emang begini. Tuh ya, berhiasnya masjid-masjid. Budaya orang berhias masjid. Meratanya kebodohan agama. Banyaknya perzina, ya, meratanya peminum-peminum, memabokan. Ya, yang pada masanya 50 perempuan banding 1 pria. Terus itu tanda-tanda kiamat yang kecil. Iya, kan tanda kiamat ada 2 ya. Ada tanda kiamat kecil dan besar. Tanda kiamat kecil yang begitu. Yang besar nanti, Imam Mahdi, namanya Nabi Isa ada.
namanya Dajjal. Jadi nah Dajjal tuh ya anaknya Nabi Nuh. Dajjal ya wahum min waladi. Jadi kayak kita cucu. Tuh, oh iya, kayak kita cucu Nabi Nuh. Tuh, oh ya, bukan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Kan di dalam kitab ada Ya'juj itu berbentuk binatang. Gitu. Jadi Ya'juj wa Ma'juj tuh ya di kitab tadi Anda baca lagi iseng. Baca mau cari masalah itu, ya masalah ilmu fikih juga. Min waladitak Nuh alaihissalam. Jika kita cucu Nabi Nuh. Ya'juj wa Ma'juj. Gitu tuh. Baru sampai turun Nabi Isa buat syariat agama. Gitu. Kemudian Imam Mahdi itu masih turunan Rasulullah SAW dari Siti Fatimah. Imam Mahdi, Nabi kasih tahu begitu, orangnya begitu. Jadi kalau kita ukur tanda-tanda hari kiamat hampir merata. Hampir merata. Masjid begitu, ya. Kemudian orang-orang yang disebut ulama sudah main di kalangan para pemuka negara, pemimpin negara, ya kita menteri, pejabat apa aja nih. Orang yang ngerti ilmu agama udah dari ke situ. Sekarang ya, bodoh ilmu agama, cari pengaruh gimana biar orang-orang yang dianggap pejabat datang ke media. Hina betul sampean. Tuh, tanda-tanda hari kiamat begitu. Sekarang boro-boro nggak kenal pejabat dikumpulin aja orang-orang di kampung yang gimana kek jadinya yang bisa diburuin. Pura-pura tahlil, pura-pura ratib, apaan aja nih. Mencari bahan, ngerti nih, ibarat orang mengolah tanah nih, diolah dulu nih. Diolah biar pada masanya perhatian orang kita kemarin. Otak-otak kerja habis. Hafid, salim. Ya Hafid, masyaallah, selamat. Rob, matikan aku kok jatuh di tempat yang gitu ya Rob. Subhanallah. Warabi istiqbalul kiblat ya, menghadap kiblat. Gitu ya. Jadi kiblat tuh ya kita jangan lurus langsung 22 derajat. Gitu. Kita setengah meter deh lempeng nih. Mendingin deh gitu deh, gitu deh. Gitu ya, sembahyang. Sebab yang namanya kiblat itu ya harus dengan dada. Dengan dada kita tuh begitu, bukan muka kita begitu, dada kita begitu. Gimana ya? Sembahyang pelak. Gitu. Jadi bukan mukanya ke kiblat, dada. Makanya berpaling dari kiblat dengan dada batal. Jadi nggak sah sembahyang itu, bukan batal, nggak sah. Jadi muka ente ke kiblat, dada ente nggak ke kiblat. Jadi dadanya lempeng begitu, mukanya ke sono ke kiblat, nggak sah sembahyangnya. Al-inhiraf anil kiblat. Bisa jadi berpaling dari kiblat dengan dada, berarti batal itu sembahyang. Jadi mesti ulang lagi, nggak sah maksudnya. Wal khamis yang kelima daripada syarat sembahyang, satrul aurati, menutup aurat. Yang namanya aurat tuh ya buat laki pusar sampai dengkul, jangan kelihatan. Pusar sampai dengkul. Gimana Ustaz? Pakai kaos. Itu namanya bukan aurat. Bukan aurat. Tuh, jadi kalau kita sembahyang enggak pakai baju boleh enggak? Boleh. Waduh, lagi musim hujan nih, kain cuma ada satu. Yang lain dicuci belum sempat dijemur, baru dijemur, ya Allah belum disetrika udah lepek lagi kena hujan, kayak begitu. Tinggal kain satu, gimana nih? Sembahyang itu pakai kain, yang penting pusar ente nggak kelihatan, dengkul ente nggak kelihatan, sah sembahyang ente, nggak wajib ada, nggak wajib mengulang. Yang penting tutup pusar kita sampai dengkul nggak kelihatan. Dari atas nggak kelihatan itu pusar, kalau lihat dari bawah dia kayak kita kan lebih tuh. Dia arti lihat dari bawah bukan ente lihat biji salak, bukan. Iya, kalau dia dari bawah begitu tuh dengkul ente nggak kelihatan gitu. Ini kacanya begitu tuh. Ini kain kok kembangnya lah. Kok kain kembangnya kayak kembang cibubur. Gitu ente kayak kaca. Makanya kalau pakai kain jangan terlalu tipis gitu. Kalau ibu ya begitu nggak boleh tuh pakai mukena hampir pentil puting teteknya kelihatan, nggak boleh. Masih agak ketutup jangan sampai kelihatan. Itu. Wah, Bib, gerah. Ente di dunia gerah, ente ribut, di neraka panas lu nggak pikirin. Ya begitu. Ya, jangan tipis-tipis amat begitu. Masalahnya akhiratnya batal. Laki pulang kantor lihat orang perempuan sembahyang, kok sembahyang ada propnya. Misalnya gitu. Udah dia tomblok aja lemparin tas dia. Sepatu emang nggak kediket, ditendang sepatu, kena anak ya. Bini nengok, wah perop nih, cap susruh. Langsung, itu. Gimana nggak jadi batal? Nggak jadi sembahyang.
Dua-duanya batal sih. Nah, orang sembahyang emang nggak kenal wudu. Iya, asal sembahyang. Kebetulan nih, emang gue semalam nggak jadi nih, bini bilang nih. Akhirnya gue datang langsung pengen tidur aja. Dua-duanya aja nggak sembahyang. Abang sembahyangnya diem. Itu. Muhammad. Satu aurat ya. Wasadis yang ke-6 daripada syarat sembahyang, ya, ma'rifatu furubiha, tuh mengetahui fardu-fardu sembahyang. Yang 17. Wa sunaniha, dan sunat sembahyang yang hayat. Ngerti ya? Yang kalau nggak tahu gitu kita bingung. Ini sunat apa fardu? Nggak tahu sunat, nggak tahu fardu, hancur sembahyang. Kalau saya bilang sembahyang nggak ada paharinya melo, kenapa? Ilmunya dulu, kerjain sembahyang sambil nuntut ilmunya agama. Biarin deh, biarin. Lanjutan, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah wahwa yaitu mughabalatul ka'batil musyarrafah, ya, menghadap Ka'bah yang mulia. Selesai. Wajib istiqbaluha fi sadri, dan wajib menghadap kiblat dengan dada, bukan dengan pala. Dan sudah umum orang, kalau dadanya ke depan, palanya ke depan. Jajal ente, kalau ente mau dianggap ponakannya David Copperfield, ente jalan, ya, mukanya ke kanan, dadanya ke depan, jalan. Gak serempet baja ya lo. Iya. Jadi agama ngajar menghadap kepada Allah Ta'ala melalui kiblat sebagai simbolis mata. Lihat deh, dua-duanya, badan dan dada. Gitu, artinya nggak diajar kita menghadap kiblat, pala kita, dada kita kemana mana. Nggak diajar dada kita doang ke kiblat, sementara pala kita ke sana kemari. Diajar lurus begitu. Sekarang kapan seseorang boleh sembahyang nggak menghadap kiblat? Boleh nggak? Boleh. Kapan? Ya juzu tarkus istiqbalil qiblati fi sholatin nafilati fi safari. Boleh seseorang meninggalkan menghadap kiblat dalam sembahyangnya. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Kapan? Fi safari, dalam keadaan berlayar. Gitu. Kita lagi naik mobil nih atau lagi naik kapal. Azan. Allah, azan kan boleh nggak menghadap kiblat kemana? Allahu Akbar, bukan waktu berantem takbir. Allah, kapal ngepot. Ya Allah. Ditanya begitu. Nah, waktu kita sembahyang ini gimana sekarang nih? Itu, ngerti ya? Wah, sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Jadi deh, dari ngadepin apa? Waitress ya, pelayan ya, jadi. Begitu, emang ente doang nggak ngelirik sembahyang. Ya kalau sembahyang ngelirik, bagus ada kandang ayam. Kita sembahyang nggak di kandang ayam, berantakan itu. Daripada lihat perempuan dosil, ngeliat ayam makruh. Emang orang kalau ngaji itu, ngerti ya, orang yang ada ilmunya itu enak. Dia waktu begini tak pakai begini. Ini begini haram, makruh aja dah. Ini megang begini batal. Nah, ini batal. Begitu, ada begitu. Yang dibilang nyium perempuan nggak batal, orang ngomong nggak batal gitu. Ya, nggak ngaji sama gue aja. Nyium perempuan nggak batal. Gimana? Gampang. Gitu. Ciumin tasnya batal ya? Pas nyium tas, kok tas lubuk sepatu bot. Nyium gampang. Nyium nggak batal, bayangin. Jadi seseorang boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sembahyang, apa ya? Dalam sembahyang sunat, itu pun kejadian di dalam pelayaran. Itu wajib tetap. Ya. Waktu mau sembahyang, ya, kiblat mana nih? Allahu Akbar, muter satu amat. Ya. Orang sembahyang. Kalau kita nih pergi jalan nih, ya Allah, diterusin, nggak sembahyang. Sementara waktu sudah masuk. Hormat tuh, wajib sembahyang dalam menghormat waktu. Bagi duduk kayak di mobil, iya, di kereta kayak. Hormat waktu namanya itu, lihat, hampir begitu ya agama. Disuruh kita sembahyang menghormat waktu. Anda pernah begitu di kereta? Emang dasar. Pelayan susah. Kopinya. Ya. Jadi kita lagi begitu. Dipikir kita begini lagi semedik kali ya, lagi meditasi kali ini mikirin karcis.
Kopi Pak. Bodoh. Gue lagi sembahyang. Saya nggak tahu Pak. Itu. Lu tahu gue lagi pesan kopi dari tadi. Nah begini lu lagi sembahyang. Kayak dipegang Pak kopi Pak. Ya Allah. Bikin kita tidur begini kali ya. Lu nggak lihat mulutku lagi campur gitu. Dibatalin. Langsung ketika nggak bayar tuh kopi. Temen yang bayar. Aneh kan di mana-mana jarang bayar sendiri. Kecuali jalan Bang Abu lain. Jadi anak makan dia makan, akhirnya kembalian dia ngambil. Ya Allah, bisa begitu? Ajib. Ya jelas gitu ya, langsung deh al-aurat. Nah, al-aurat, auratul rajuli wal amati fis shalah. Aurat seorang pria. Nah, akhir balik ya. Wal amati budak perempuan fis shalah dalam sembahyang apa? Ma baina surrati war rukbati. Antara pusar dan lutut, gitu ya, rubah lutut ya, dengkul, bagaimana lu dengkul ya? Itu dengkul bahasa Betawi, bahasa Indonesia? Betawi, pantas orang nggak ngerti. Orang Betawi Allah, Betawi kok inilah orang, muka dengkul. Betawi itu bisa begitu. Anda juga orang Betawi, tapi yang bingung nih Betawi bahasanya mungkin dari ini kali ya, dari apa? Dari Ratu Kidul. Bisa begitu bahasanya kok udah nyelak. Makanya artis-artis kok berantem Ibu Nyamin nggak pernah menang. Bokir kan Betawi. Tapi sih itu artis yang apa? Ya apa? Orang-orangnya kayak Jojon tuh. Jojon kan bukan orang Betawi. Jojon bukan orang Betawi, orang Sunda ya. Dia padu sama Benyamin mencaktaan. Ayo, gua nggak sanggup lawan lu men. Terus dia diambil karpet ditutupin mukanya. Jojon nggak sanggup lawan Benyamin. Benyamin terakhir katanya, alah ngomong aja muka jamban. Tuh Benyamin, penghabisan. Ya orang jamban apa yang jadi cakep? Semahal-mahal jamban. Oh iya, jamban dia dari porselen, tapi kalau tuh najis jatuhnya pentung-pentung jamban juga. Tuh Betawi dia punya bahasanya kebangetan. Anda gak lihat nih Betawi dari mana? Makanya Betawi kebanyakan tukang celak. Karena kebanyakan tukang celak, timbulnya teka yang di luar dasar agama tergeser dalam kehidupan di Jakarta. Lihat, habis Jakarta punya gue, udah di kontrak. Tuh susah, kita coba jangan sampai. Itu. Jadi aurat seorang pria dan budak perempuan dalam sembahyang antara ya pusar dan lutut. Wa auratul hurrati fis sholati jami'u badaniha, dan aurat orang yang bebas merdeka. Perempuan yang merdeka nih, ngerti ya? Perempuan yang merdeka kan, kalau amat tuh budak, al-amat tuh budak pakai A ya. Al-amat tuh budak perempuan. Kalau laki al-abad, ya. Al-abdu budak. Wa auratul hurrati fis sholati, dan aurat orang yang orang perempuan yang bebas, ini bukan budak. Fis sholat dalam sembahyang, jami'u badaniha, seluruh wajahnya, seluruh badannya. Illal wajha wal kafain, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangan. Jadi muka sama telapak tangan boleh kelihatan. Untuk orang perempuan yang yang merdeka, budak yang merdeka. Wa indal ajanib, dan kepada selainnya, ini bukan orang yang perempuan budak tadi, yang bukan orang yang merdeka, perempuan yang merdeka, ini ya. Kan semua badannya mesti tutup kecuali muka dan telapak tangannya. Iya. Nah, kalau sama orang lain tuh endal ajanib, ya ini kepada yang lainnya yajibu tuh satru, wajib menutup jami'i badaniha, tuh seluruh badannya. Tadi kan dalam sembahyang dia wajib tuh tutup semua badannya kecuali muka sama telapak tangan. Dan kepada orang lain itu dia wajib menutup seluruh badannya tuh, hatal wajhi wal kafaini, sehingga wajahnya pun wajib tutup. Itu yang suka pakai cadar. Yang suka pakai cadar. Tuh, yang merdeka. Sebetulnya hukum agama pun sama kita nih, ya, wajib kita tutup muka. Itu ngeri ya, kalau kaki pakai kaos kaki. Tuh. Karena berbetulan lingkungan tidak begitu. Nah, sering juga dipertanyakan, lihat, sering juga dipertanyakan, termasuk Anda pernah dengar orang tua Anda juga tuh, guru Anda juga.
Wajibnya begitu. Tapi yang pokok sekarang begitu, biar bisa pelihara diri. Ibarat muka sama tangan kita kelihatan, yang ngerti ya? Jangan diperlihatkan. Itu. Oh dia, makanya Umi Ane nggak pernah lihat laki-laki. Tuh. Kemudian Umi Ane tegur, gimana tuh? Suka ada orang laki palsu. Nanti yang punya diri biar bisa pelihara. Nih, jangan memperlihatkan muka. Itu, lihat. Tuh caranya tuh, jangan memperlihatkan muka. Jadi pada dasarnya hukum agama tuh bini kita wajib tutup aurat. Tuh. Karena keadaan nggak memungkinkan seperti itu, tutup kayak kita kayak cadar diambil kaki, ya bukan enggak, biarin, bukan. Artinya udah kehidupan berjalan demikian. Yang penting tutup aurat, yang lainnya. Muka kita, tuh muka bini kita tuh ambil tangan sekadar kelihatan di mana dia butuh sesuatu. Itu jalan kemarin. Yang penting tutup aurat, kayak kita kayak mau kena kayak kerudungan rapi itu waktu keluar. Tuh, di dalam nggak usah begitu, sebab nggak ada orang laki lain. Kalaupun suka terjadi, ya wajib si istri ya menutupi badannya, jangan sampai orang lihat. Tuh. Kalau muka sama tangan kelihatan, jangan memperlihatkan diri. Tuh agama tekannya gitu. Anggap gak kita didik bini kita, wah paling kita anggap waktu keluar hak, nggak ngerti, diem sana ya di pos polisi. Itu wajib, enggak tetap nanti neraka jahanam. Nah ya itu yang muda-muda tetap neraka jahanam. Wah pantangan gara-gara bini gue masuk neraka jahanam, pantangan. Ente kan nanti misa, kau sama aku misa. Ente punya bapak misa, ente punya bini ente misa, sama anak misa. Yang Al-Quran kasih tahu asal yauma yafirul mar'u min abi wa yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa hasil, masing-masing kabur. Likulli imri'in yauma idzin sya'yun yughni, masing-masing bawa dirinya. Masing-masing bini kabur dari suaminya, suami kabur dari bininya, anak kabur dari bapak kabur dari anaknya, masing-masing. Likulli imri'in yauma idzin sya'yun yughni, masing-masing bawa diri. Masing-masing bawa diri, nanti tuh hari kiamat masing-masing bawa dirinya. Illa man atallaha biqalbin salih, hanya manusia khusus yang Allah pelihara dari kekacauan atau ahwal yaumil qiyamah, huru-hara kiamat, hanya orang tertentu. Nah, guru kan kabur dari murid. Kabur. Pada saat terjadi huru-hara kiamat, tong. Tapi ada pengecualian enggak? Ada. Guru yang bagaimana yang enggak kabur, murid yang bagaimana yang enggak kabur. Masing-masing ada benderanya, nanti Rasulullah yang kasih tahu. Ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kalau di dunianya Anda sudah kabur dari pedoman syariat agama yang guru bawa, apalagi di akhirat. Betul apa yang Allah firmankan? Betul. Wajib al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة
takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada. Wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا
tumituna wa anta tuhyina. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tasqina wa anta tumituna wa anta tuhyina. Rabbana aqbal du'aana, Rabbana aqbal du'aana, Rabbana aqbal du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa la tukhayyib raja'ana wa la tukhayyib raja'ana. Allahumma inna nas'aluka bismika al-'ala al-'azil al-akram. 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 Allahumma inna nas'aluka bismika al-'ala al-'azil al-akram an taqdiya jami' hajatina, an taqdiya biha 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 wa bitilka jami' hajatina dunyawiyah wa ukhrawiyah sirran wa 'alaniyah ma'al yusri was-suhulah was-salamati wal-'afiyati wal-barakah wa marrahah li qulubina wa qulubihim wa abdaina wa abdanihim was-salamati wal-'afiyah fi dinina wa dinihim wa dunyana wa dunyahum ya farijal ham, ya farijal ham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya kashifal gham, ya kashifal gham, ya sadiqal wa'd, ya sadiqal wa'd, ya sadiqal wa'd, ya mufiyan bil ahad, ya mufiyan bil ahad, ya mufiyan bil ahad. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina wa ta'lamu hajatina wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana. ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, cakep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para jamaah wabil khusus tuan rumah dan calon besan, mohon maaf, mohon ridho atas keterlambatan anak yang memang malam ini yang ngajar 3 tempat. Kemudian juga capek sih kagak, tapi lapar berlebihan. Memang anu udah dendam dari semalam mau dahar di sini. Jadi pada saat anu dahar mohon jamaah pulang meninggalkan tempat. Begitu sebab yang mau daharnya aneh besan. Dia. Jauh. Mudah-mudahan berkah pengajian bulanan besan ya betul ya bulan. Betul besan pengantin panjang judul. Begitu. Kunci dalam rumah tangga adalah sentuhan agama. Kunci dalam rumah tangga sentuhan agama. Kunci secara utuh. Di semasa calon mantu masih di bawah bimbingan anak, insya Allah kekurangan dari sudut pandang agama, insya Allah akan bisa bantu sebisa-bisa anak. Yang nggak bisa bantu kita kan nih masing-masing calon besan. Kita bawa Habib Hasan ke Jati Jaja, ya Allah, kita malu, kita bawa orang belum sempat kita jamu gitu, dia makan roti diam-diam. Pulang jam 12 malam. Kita lapar, kita ajak tuh emang kita janjiin. Sana kan durian Jati Jajar tuh duriannya, Allah, bijinya banyak, isinya kagak. Kagak ada, Beb. Nggak ada. Sampai dibeliin di jalanan, kita bagi jamaah cuma 3 biji. Yang ikut banyak, sampai 2 mobil, yang 1 mobil hilang. Kita nggak bagi, kita kepengen, kita bagi, kita kepengen, kita nggak bagi deh. Lanjutan dari pelajaran bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pelajaran bulan yang lalu ya tentang kewajiban seorang muslim laki atau perempuan untuk ya mempelajari atau menghadiri itu orang yang hadir hukumnya belajar ilmu agama yang wajib-wajib saja, di mana pengertian wajib diberi pahala orang yang mengerjakannya dan beroleh dosa atau siksa kelak ya orang yang meninggalkan kewajiban yang disebut sebagai fardu dalam ilmu syariat agama. Dan dikatakan haram berarti diberi pahala atau beroleh derajat dari Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggalkan perbuatan haram dan beroleh dosa atau siksa kelak di hari kiamat ya orang yang mengerjakan perbuatan haram. Itu lanjutan pelajaran yang lalu. Faslun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badad dinu ghariba. Badad dinu ghariba wa sayaudu ghariba kama kana kama bada. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badad dinu ghariba, arti bada zoharo atau laha bada zoharo, jelas atau nampak. Kalau badaa mulai badad dinu ini berbeda beda di ibadah Allah Ta'ala begitu, caranya begitu tuh. Semen cara itu yang berbeda-beda. Adapun sasarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara-cara ini berbeda-beda dari satu wali dengan wali yang lainnya, jangan coba mendiskreditkan satu wali dengan wali lainnya. Jangan bilang, oh wali ini lebih hebat, oh wali ini payah keramatnya. Tidak ada yang begitu. Tidak setiap wali berkeramat lebih hebat ketimbang wali yang mastur.